致命伤8天不死。霸王怒，神仙，果然是。我绝对，那就让我看看你怎么。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua, episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-7-nya. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin kabar kematian dari Yunche taklah bisa diterima oleh Chiyuchen. Saking tidak terimanya, dia itu mulai mengamuk di hadapan formasi segel di sana. Tidak tanggung-tanggung berbagai serangan teruslah Chiyuchen lakukan. Namun sayang sekali tidak ada yang bisa dilakukannya. Formasi itu tetap tak bisa dibuka dan yang ada malah dia yang harus kelelahan. Sementara itu, Xie Xingyu juga sama sedihnya karena tidak sempat membalas semua kebaikan yang Yunche berikan kepadanya. Ia berjanji jika di kehidupan selanjutnya mereka bisa bertemu kembali, maka dia itu akan menjadi seorang istri yang sempurna di mata Yunche. Berpindah kepada Chiyuchen lagi, yang ternyata dia itu telah hamil anak Yuchen. Ini seketika saja membuat Chiyulei dan yang lainnya menjadi panik. Bahkan gurunya tak bisa menerima hal tersebut. Namun karena Chiyuchen ingin mempertahankan anak mereka, jadi sebagai guru dia hanya meminta Chiyuchen pergi meninggalkan istana Dewa Bingyun. Dan mulai sekarang dia itu bukan lagi bagian dari mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini kita berada di dalam segel Padang Xingtian, di mana Yunche ada di sana dengan kondisi yang tak baik-baik saja. Walaupun begitu, Yunche masihlah hidup. Molly memintanya untuk tidak bergerak dulu karena jika manusia iblis itu tahu dia masih hidup, maka Yu Chenglei pasti akan menghabisinya. Berhubung dia itu masih belum sadar, Molly pun menyarankan Yunche untuk mengumpulkan kekuatannya agar bisa menggunakan teknik bayangan bintang hancur. Hanya dengan melarikan diri dari tempat itulah, barulah Yunche memiliki harapan untuk hidup. Perlahan non pasti, Yunche mulai mengumpulkan kekuatannya. Sedangkan di Wisma Gunung Tianjin, kabar tentang Chiyuchen yang telah menghancurkan teknik awan esnya sudah diketahui oleh Xuan Yuan, di mana dia itu berniat untuk menghabisinya. Namun ketua ini menyadarkannya, karena meskipun Chiyuchen telah kehilangan tekniknya, namun dia masihlah memiliki kekuatan gaib alam Wang Xuan. Berhubung Xuan Yuan tidak ingin melepaskannya, jadi tetua Lingkun berencana untuk mengutus Ling Gui dan Ling Du supaya mereka itu bisa datang ke Wisma Gunung Tianjin. Kembali kepada Yunche, di mana 3 hari sudah berlalu. Ia yang terus mengumpulkan kekuatan, merasa kalau ini adalah saat yang tepat untuk melarikan diri. Apa yang Yunche lakukan membuat Yu Chenglei sempat terkejut. Ia pun menjadi sangatlah senang karena dalam waktu 8 hari ini ternyata Yunche taklah mati. Selain para bajingan dari domain pedang Tianwei, Yunche adalah orang pertama yang bisa melakukan hal itu. Yunche berjanji kalau ia tak akan mati begitu saja. Saat itulah dia mengeluarkan kristal langit nadi ungu. Yunche lain penasaran apa yang akan dia lakukan. Ternyata Yunche menggunakan hal itu untuk bisa memulihkan luka-luka yang telah dia terima. Kaki dan tangannya yang sudah patah bisa dan mudah pulih. Bagi Yu Chenglei, semua itu tak akan ada gunanya. Karena segel pedang Xingtian itu hanya akan terbuka sekali dalam 20 tahun. Meskipun dia berhasil pulih dengan kultivasi dan kekuatan gaibnya saat ini, Yunche pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Tapi Yunche tidak perlu menunggu selama 20 tahun. Sebab selama Yu Chenglei mati, maka formasi pedang Xingtian pasti akan melepaskan tekanannya. Rencana Yunche hanya ditertawakan olehnya. Sebenarnya ia ini sangatlah bosan karena sudah terpenjara selama 100 tahun. Tapi dengan munculnya Yunche, maka ia akan menjadi hiburan untuknya. Bagi Molly, tindakan Yunche sangatlah konyol. Meskipun Yu Chenglei itu tengah tersegel, tapi ia bisa dan mudah menggunakan kekuatan alam Wan Xuan tingkat awal. Tidaklah mungkin baginya untuk bisa menang. Tapi Yunche akan tetap mencoba.
Saat itulah dia mulai gunakan teknik amukan Raja Dominan. Tebasan langsung saja dia lakukan, tapi serangan itu sama sekali tidaklah mempan. Masih belum berhenti, Yunce juga kembali menggunakan teknik lainnya. Tapi lagi dan lagi serangannya masihlah mampu ditahan. Bagi Yu Chengli, pria ini bukanlah sosok biasa, karena dia itu bisa lepas dari tekanan segala Xingtian. Selain itu, ranahnya masihlah berada di alam Ningxuan, namun sudah bisa mengeluarkan kekuatan serangan sehebat itu. Yu Chengli mudah memukul mundur Yunce. Molly merasa ia seharusnya sudah sadar dengan perbedaan kekuatan besar itu. Yunce cukup beruntung tidak langsung dihabisi, karena Yu Chengli bisa dengan mudah mengubahnya menjadi mayat. Yu Chengli bukan menahan diri, karena meskipun sepanjang hidup dia telah banyak menghabisi orang, namun ia tidak pernah menghabisi orang yang tak bersalah. Membawa Yunce kemari adalah pertama kalinya dia menyakiti orang yang tak bersalah. Berhubung dia itu masih hidup, jadi Yu Chengli tidaklah memiliki alasan untuk menghabisinya. Perkataannya pun membuat Yunce terkejut. Namun ia meminta maaf karena tidak bisa terkurung lebih lama di sini. Jadi apapun yang terjadi, dia harus menghabisinya. Yu Chengli pun memintanya untuk mengatakan hal tersebut saat ia sudah mencapai alam Tianxuan tingkat puncak. Hanya saja bagi Yunce, jika dia bisa naik ke alam Disuan, maka ia sudah lebih daripada cukup untuk bisa menghabisinya. Namun perutnya yang kelaparan malah membuat situasi menjadi agak canggung. Bahkan Yu Chengli mentertawakannya karena di sini tidak ada makanan dan minuman. Sepertinya sebelum ia naik alam, Yunce akan mati karena kelaparan. Tapi dengan percaya diri, Yunce mengatakan kalau dia memiliki makanan. Karena itulah dia mulai mencari stok makanannya. Namun di sana tidak ada satupun selain stok obat. Molly mengingatkan kalau semua makanan dan minuman sudah dia berikan kepada gadis kecil di dataran Changyun. Yunce barulah sadar akan hal tersebut, tapi dia itu tidak ingin mati dengan cara yang begitu konyol. Tapi dia bingung apa yang harus dirinya lakukan. Sampai akhirnya Yunce pun mengeluarkan pedangnya, di mana dia akan menyantap daging naga di sana. Ia memilih untuk menjadi hantu yang kenyang daripada hantu yang kelaparan. Melihat ia yang mengeluarkan daging naga membuat Yu Chengli sempat terkejut. Karena bagaimanapun kekuatan dalam darah dan daging naga Wangsuan tidak akan bisa ditahan olehnya. Bahkan dengan satu gigitan saja, mungkin Yunce akan meledak dan meninggoy. Jika ia tak bisa menghabisi dirinya, seharusnya Yunce itu tidak bundir juga. Tapi Yunce tetap pada keputusannya, jadi ia langsung menyantap darah dari daging naga. Meskipun ia mengatakan ini enak, namun nyatanya hal itu sangatlah buruk bagi tubuhnya. Seketika saja dia mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa. Seakan-akan tubuhnya itu tengah terbakar hebat. Yunce sekeras mungkin untuk bisa menahannya. Meskipun Yunce memiliki tekad yang besar, tapi bagi Yu Chengli ia akan berakhir. Yunce memintanya untuk diam karena ia tidak akan pernah mati sebelum menghabisinya. Yu Chengli ingin melihat bagaimana bisa ia hidup kembali. Sementara itu di dalam tubuh Yunce, ia tengah menjalankan ilmu gaib yang tidak pernah diduga oleh Yu Chengli. Ternyata warisan dewa jahat yakni mantra pagoda suci Tao tengah membantunya. Siapa yang menduga kalau tekad besarnya itu telah menyempurnakan darah naga dengan darah dewa jahat. Itu juga telah memulihkan tubuhnya dengan mantra pagoda suci Tao. Molly saja tidak pernah menduga Yunce bisa melakukan hal tersebut. Padirnya Yunce bisa bertahan dan bahkan naik alam. Ia senang karena daging naga itu memang sesuai dengan reputasinya. Yunce pun kembali memakan daging naga itu dan dia mulai merasakan terbakar lagi. Melihat hal itu membuat Yu Chengli bersemangat karena sepertinya bocah itu memang ingin menghabisinya. Sementara itu Yunce kembali selamat. Berpindah ke sebuah tebing di mana Xiao Lei dan Xiao Lingxi sepertinya sudah tahu tentang apa yang terjadi kepada Yunce. Untuk Xia Xingyu sendiri sepertinya masihlah belum bisa lepas dari pikirannya kepada Yunce. Hal yang sama juga tengah dialami oleh Putri Changyu. Bahkan dia merasa kalau Yunce itu ada di sampingnya. Berpindah ke tebing es bersalju, di mana saat ini Chu Yuchen terus melakukan perjalanan seorang diri. Sampai padirnya dia pun dikejutkan oleh sebuah serangan yang tertuju kepadanya. Namun Chu Yuchen masihlah bisa menahannya. Akan tetapi Denny harus berhati-hati dalam bertarung, karena bagaimanapun dirinya tengah mengandung. Yang datang kemari ternyata ada dua orang.
Yunche penasaran siapakah yang telah mengutus mereka kemari. Tapi tentunya kedua peri itu tidak akan pernah memberitahunya. Penyerangan kembali lagi mereka lakukan. Sedangkan Yunche itu hanya bisa terus melarikan diri karena ia tidak ingin anaknya dalam bahaya. Tapi sayang sekali jalan di depan sudahlah terputus, yang kini membuat situasinya tak baik-baik saja. Sementara itu, setengah tahun ternyata sudahlah berlalu. Yunche masih berada dalam formasi pedang Xingtian. Namun kali ini, ia tidak bertindak nekat karena lebih dahulu meningkatkan kekuatan miliknya. Sampai akhirnya dia itu berhasil naik ke alam Dingxuan. Yu Chenglei memujinya karena ia naik ke alam dengan sangat cepat. Tapi untuk bisa menghabisi dirinya, ia tidak akan pernah semudah itu. Serangan langsung saja dilakukan oleh Yunche, namun lagi-lagi Yu Chenglei bisa dengan mudah mengatasinya. Amukan Yunche masihlah belum selesai. Ia melakukan berbagai serangan dengan teknik miliknya. Pada akhirnya, usaha keras Yunche pun membuahkan hasil. Pasalnya, api suci Ponik sudah terbangun dan membuat Yu Chenglei terkejut. Yunche akan menggunakan teknik api tersebut untuk bisa mengalahkannya. Berbagai serangan terus-menerus ia lakukan. Sepertinya rencana Yunche berhasil sebab terlihat dia telah terluka. Yu Chenglei tidaklah pernah menduga dalam waktu setengah tahun saja bocah yang dia remehkan bisa melukai dirinya. Kali ini serangan kembali Yunche lakukan dengan teknik tebasan klon miliknya. Selain itu ia juga menggunakan gerakan cepat untuk bisa mengalahkannya. Dalam pertarungan itu Yunche sangatlah percaya diri bisa mengalahkannya. Bahkan pada puncaknya ia menggunakan teknik neraka penyucian yang adalah salah satu dari teknik pamungkasnya. Serangan yang hendak Yunche lakukan itu tidaklah membuat Yu Chenglei takut. Dengan satu kali serangan saja, ia bisa dengan mudah memukul mundur Yunche. Bahkan ia sempat mengalami luka dalam. Ia penasaran sebenarnya teknik apakah itu. Tapi Molly juga tidaklah tahu dan baru kali inilah ia melihatnya. Yu Chenglei sudah mengatakan ia masih belum cukup kuat. Yunche juga sadar akan hal itu. Tapi dalam kurun waktu setengah tahun saja, ia sudah bisa memberikan luka ringan kepadanya. Jadi dia yakin jika kembali berlatih dalam waktu 2 tahun, ia pasti bisa mengalahkannya. Yu Chenglei hanya tertawa saja. Ia sangat senang karena sepertinya keputusan ia membawa Yunche kemari merupakan hal yang sangat bagus. Ia pun penasaran dalam 2 tahun lagi Yunche akan menjadi sekuat apa. Yunche berjanji tidak akan mengecewakannya. Tapi lagi dan lagi dia pun merasa kelaparan. Jadi dia pun memutuskan untuk memakan daging naga lagi. Namun kali ini Yunche memutuskan untuk membakarnya saja. Mencium bau daging tersebut tentu membuat Yu Chenglei beliuran. Terlebih lagi ia sudah tidak makan selama lebih dari 100 tahun. Jadi meskipun itu daging naga, tapi aromanya sangatlah menggiurkan. Yunche pun datang menghampirinya karena tahu Yu Chenglei pasti juga kepingin. Pada awalnya dia sempat menolak, tapi Yunche mengatakan kalau mereka sama-sama menderita, jadi lebih baik saling membantu. Pada akhirnya Yu Chenglei pun memakan daging naga tersebut, di mana ini sangatlah enak baginya. Itu sangatlah wajar karena dia itu sudah sangat lama tidak makan. Saking senangnya Yu Chenglei berjanji kalau kebaikan Yunche akan selalu dirinya ingat. Padahal dia itu sama sekali belum pernah berutang budi kepada siapapun. Mendengar ia yang memiliki marga Yun juga sempat membuat Yunche terkejut. Namun sayang sekali episodenya ini harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Berhubung Yunche memang ingin menghabisinya, jadi Yu Chenglei ingin memberikan pelatihan kepada Yunche supaya ia bisa lebih cepat dalam menghabisinya. Berbagai serangan telah dia berikan kepadanya. Sementara itu, kondisi Chang Yu saat ini taklah baik-baik saja, karena dia itu dipaksa untuk melakukan pernikahan. Karena dan begitu, ayah mereka pasti akan disembuhkan. Sementara itu, Yu Chenglei sangatlah terkejut di saat melihat Yunche tengah memegang sebuah liontin. Ia pun bingung bagaimana bisa liontin itu ada padanya. Sepertinya sebuah rahasia besar akan terungkap, yakni Yu Chenglei adalah kakek kandung dari Yu Zhan. Karena sudah tahu, jadi Yunche pun memutuskan untuk menghancurkan formasi pedang itu saja.
立刻会将粉魂花送给你。为什么会在？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.